Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu, amma ba'd. Qanafidina wa'azakumullah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca keterangan dari muallif rahimahullah taala tentang fahmun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi radhiyallahu taala anhum ajma'in al-Qur'an. Pemahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in tentang Al-Qur'an. Dan juga penjelasan tentang tingkatan-tingkatan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in tentang Al-Qur'an. Baik. Labar. Ini nama pesertanya ini. Ada semua. Baik. Dakhina Abdul Malik Abi Yazid. Baik. Ma fahmun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam lil Quran. Ma dalil? بيان. طيب، هذا الدليل يدل على أن فهم النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن إجمالا وتفصيلا. طيب، فما البيان؟ طيب, coba dijelaskan dari sisi mana diambil dalil dari ayat ini menunjukkan bahwasanya pemahaman Nabi SAW tentang Al-Quran itu ijmalan atau tafsilan. Baik. Inda bi Farhan Daru. Ainahu. وذكر البيان من هذه الآية وجه الدلالة من الآية دلت على فهم النبي صلى الله عليه وسلم إجمالا وتفصيلا للقرآن. فكروا حركوا أذهانكم. Bagaimana? Tadi disebutkan bahwasanya pemahaman Nabi SAW tentang Al-Quran itu secara ijmal, global, dan secara rinci, ya kan? Kemudian dibawakan dalil dalam surat Al-Qiyamah ayat 17 sampai 19. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna 'alaina bayana. Dari sisi mana? Bagaimana penjelasannya? كيف يا أخي؟ تنظر الكتاب. بين يديكم الكتابة بقي البيان. Di depan antum sudah ada tulisannya, tinggal antum jelaskan saja. Zahirun jiddan jaliyun lailuha kanahariha. Ajistum. Baik.
Indah Abdurrahman. Indah Abi Arbab. Allahu a'lam. Zahir ya, zahir. Alladhi jambu min akhina Abi Umar Ibrahim. Baik. هكذا البيان. طيب. هذا هو الجواب. Di sini Allah Subhanahu wa taala telah menjamin untuk rasulnya al-hifz wal bayan. Ya, inna jam'ahu, ya kan? Inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana. Ini jaminan dengan al-hifz. Tsumma inna 'alaina bayana, ini jaminan untuk al-bayan. Sudah Rasul dibikin hafal dan nanti masalah penjelasan Allah yang menjelaskan. Wasahibul bait adra bima fi. Pemilik Al-Qur'an itu lebih tahu kandungan Al-Qur'an itu sendiri. Ini apa? Penjelasan Allah Subhanahu wa taala tentang Al-Qur'an ijmalan wa tafsilan bila syak. Ya kan? Kenapa? Dari sisi mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Al-Qur'an secara ijmal wa tafsil kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Baik, al-labib yafham. Al-labib yafham bil isyarah. Yang cerdas insyaallah paham isyaratnya. Baik. Alladhi jambu. Ini akhirnya Ahmad. Di sini ada Ahmad 2. Antum Ahmad Tok apa Ahmad Syafiq? Ahmad saja. Ayo, antum dari Jogja. Baik. Anda kena Ahmad. Dari sisi mana Allah Subhanahu wa taala itu menjelaskan kepada Rasul tentang Al-Qur'an ijmalan wa tafsilan? Di sini lafaznya summa inna 'alaina bayana. Ya kan? Masih umum gitu loh. Kalau antum memahami penjelasan mu'allif yang kemarin, insyaallah tahu apa jawabannya. Al-labibu yafham bil isyarah. Baik. Dakhina Ahmad. Antum Ahmad Syafiq apa Ahmad Syafiq? Syafiq gitu. Panjang, Syafiq. Enggak Syafiq. Gimana? Fakiru ya ikhwan. Baik. Dakhil bil fathah. Jelas ya ini. Jelas. Dari penjelasan mu'allif panjang lebar tentang pemahaman Nabi SAW dan juga para sahabatnya
secara umum menunjukkan ke arah situ. Menunjukkan bahwasanya Allah ketika menjelaskan kepada Rasul Al-Quran ijmalan wa tafsilan. Ya, kalau itu nanti masalah teguran dari Allah itu berkaitan dengan ijtihad dari Rasul SAW, menunjukkan kemaksuman Rasul. Rasul berbuat salah langsung ditegur, ini menunjukkan kemaksuman beliau, dijaga betul dari kesalahan. Kalau beliau salah ijtihad langsung ditegur. Nah, saya pindah ke Nabi Luqman. Sudah zahirul ayat gitu. Zahirul ayat summa inna alaina bayan. Umum. Penjelasannya kita yang menjelaskan. Penjelasannya umum, ijmal atau tafsil. Hadhihi wahidah. Ini yang pertama. Yang kedua, itu kan penjelasan dari mu'alif. Nah, yang kedua, طيب إذا كان بذلك الحق ada dia jambu. Mana semua? Antum siapa namanya? Ridha. Ridha apa Ibnu Ridha? Ibnu Ridha. Indak. Mana lagi? Baik, kita kena Abi Yahya. Idzan al-jawab tulqi ila as-sunnah. Abu Sulaiman. Tadi kan disebutkan bahwasanya Rasul pemahaman tentang Al-Quran ijmal dan tafsilan dengan dalil ayat yang dibawakan. Berarti menunjukkan Allah ketika menjelaskan kepada Rasul ijmal dan tafsil. Sisi mana yang menunjukkan penjelasan Allah itu ijmal dan tafsilan? Tadi disebutkan sama akhina Abdul Luqman 1. Dari keumuman ayat, summa inna alaina bayanah, umum. Dari penjelasan mencakup dua-duanya. Yang pertama. Yang kedua, baik, hadhihi tsaniyah. Ini yang paling penting. Ya, ini ketika para sahabat itu merasa iskal dengan sebuah ayat, mereka larinya kemana? Ke Rasul SAW, minta penjelasan, minta bayan, ijmalan atau tafsilan. Paham? Ketika menunjukkan ketika Allah menjelaskan kepada Rasul, itu berarti ijmal atau tafsil. Intahal amr. Paham melahuna? Baik. Kemudian kita kemarin baru membaca masadir at-tafsir fi hadzal 'asr. Sumber-sumber tafsir di zaman sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ada 4. Ya, ada 4. Abu Abdullah Syarif 1, 2, 3, 4,
ahlul kitab. Ahlul kitab. Sekarang kita bahas rincian untuk masing-masing sumber tersebut. Qala al-muallif rahimahullah, berkata penulis rahimahullah, al-masdarul awal Al-Qur'anul Karim. Sumber yang pertama yaitu Al-Qur'anul Karim. Beliau mengatakan yakunu qad fussiral Qur'anu bil Qur'an. Terkadang Al-Qur'an itu ditafsirkan dengan Al-Qur'an. Wa fuhima muradullah ta'ala bima ja'a 'anillah. Dan maksud dari firman Allah itu bisa dipahami dari penjelasan ayat tersebut. Yakni Al-Qur'an ditafsirkan dengan Al-Qur'an. Ayat yang masih mujmal dikhaskan, ditafsir dengan ayat yang lainnya. Wa hadhihi marhalatun la yajuzu li ahadin mahma kana ay ya'raba anha. Maka yang pertama ini, masdar yang pertama ini, marhalah yang pertama ini tidak boleh bagi seseorang untuk berpaling daripadanya. Wa yataqattaha ila marhalatin ukhra, kemudian pindah kepada marhalah yang lain, tidak boleh. Lianna sahibal kalam adra bima'ani kalamihi, dikarenakan yang mengucapkan sebuah ucapan itu lebih tahu tentang makna ucapannya. Paham ya? Ini yang paling penting. Tafsirul Quran bil Quran, menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Ini paling penting. Sampai dibuat sebuah kitab oleh Al-Imam Muhammad Amin Asy-Syinqiti, dalam kitab beliau Adwaul Bayan. Adwaul Bayan fi tafsirul Quran bil Quran. Besar kitabnya. Dirinci sama beliau tentang sebuah ayat ditafsirkan maknanya dari ayat yang lain. Baik. Kitabun Nafis. Wa a'rafu bihi min ghairihi, dan orang yang berucap itu yang mengucapkan sebuah kalam itu lebih tahu tentang ucapannya. Famin tafsirul Quran bil Quran. Sekarang beliau bawakan contoh-contoh tafsirul Quran bil Quran. Al-Quran diterangkan dengan Al-Quran yang lain. Satu ayat diterangkan dengan ayat yang lain. Nah, maksud ya. Pada marhalah ini ya. Ini marhalah menjelaskan tentang tafsirul Quran bil Quran. Al-Quran itu ditafsirkan dari Al-Quran atau dari ayat yang lainnya. Contohnya, yang pertama, atau cara untuk menafsirkan satu ayat dengan ayat yang lain. Ayyusraha ma jaa mujizan fil Quran bima jaa fi mawdi'in akhar mushaban. Satu ayat disebutkan dalam Al-Quran secara ringkas, itu dijelaskan pada ayat yang lain secara rinci. Mujiz itu sama dengan mukhtasar, ringkas. Mushab atau mushib itu sama dengan mutawwal atau mufassal. Izhab makna asalnya itu adalah seperti mudahana, yakni berbahasa basi, bertele-tele, itu izhab. Yakni litulil kalam, karena saking panjangnya ucapan tadi. Ini yang pertama, contoh tafsirul Quran bil Quran. Satu ayat itu disebutkan secara ringkas. Di ayat yang lain dengan siyak yang sama, konteks yang sama disebutkan secara rinci. Misaluhu, contohnya, seperti Adam wa Iblis, seperti kisahnya Nabi Adam dan Iblis. Di satu ayat terkadang secara ringkas hanya sekedar disinggung saja. Di satu ayat yang lain dibahas panjang. Seperti di antaranya dalam surat Al-Baqarah. Ya kan? Kalau dalam surat Al-Baqarah itu tentang gambaran global, pembicaraan atau musyawarah antara Allah Subhanahu wa taala dengan para malaikat. Bahwasanya Allah taala mengatakan kepada mereka, para malaikat ingin menjadikan khalifah di muka bumi. Dikarenakan ketika itu, karena Allah disebutkan dalam sebuah riwayat, bumi ketika itu dikuasai oleh bangsa jin. Jadi sebelum Nabi Adam diciptakan dan diturunkan ke bumi,
bumi ini ditempati oleh bangsa jin yang terus berperang ratusan tahun lamanya. Kemudian Allah Ta'ala ingin merubah keadaan bumi dengan cara menciptakan Nabi Adam sebagai khalifah untuk mereka. Makanya para malaikat merasa heran, kenapa engkau ciptakan makhluk yang sama dengan yang ada di bumi, yasfikud dima, yang selalu mengalirkan darah, membuat kerusakan seperti bangsa jin yang ada di muka bumi. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamu, saya mengetahui apa yang tidak kalian ketahui, kata Allah. Ya kan? Disebutkan secara global setelah diciptakan, kemudian diadakanlah muqabalah atau musabaqah, perlombaan antara Adam dengan para malaikat untuk membuktikan siapakah yang lebih tahu urusan ini, para malaikat ataukah Allah Subhanahu wa taala. Dites, dipampangkan kepada mereka beberapa benda. Malaikat dihadirkan, iblis juga ada di situ, dikarenakan dia selaku sebagai panglima langit pertama ketika itu. Jadi sebelum Nabi Adam diturunkan, iblis itu sebagai panglima langit pertama, tinggi jabatan dia, diikutkan, hadir. Kemudian Nabi Adam dipanggil, dihadapkan kepada sebuah benda, disuruh menyebutkan namanya. Para malaikat tidak tahu, tidak tahu, ya kan? La ilma lana illa ma 'allamtana. Kita enggak punya ilmu tentang itu kecuali apa yang kau ajarkan kepada kami. Nyerah. Kalah kita. Akhirnya Adam disuruh untuk disebutkan semua. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Nabi Adam itu hafal nama keturunannya dari awal sampai akhir zaman. Nabi Adam, sifatun sabtun imam. Hafal tayyib. Jadi hafal nama keturunannya dari awal sampai akhir. Apa buktinya? Buktinya apa? Satu, beliau kenal siapa Rasulullah SAW, ya kan? Jadi ketika peristiwa Isra, langit pertama ketemu Adam, langsung kenal Nabi Adam siapa itu, langsung mengatakan ya bunai, ya bayar. Yang kedua, ketika peristiwa Isra tadi, peristiwa Mi'raj, ketika Rasul melihat keadaan Nabi Adam, melihat ke kanan, melihat keturunannya yang soleh, yang kiri melihat keturunannya yang jahat, ya kan? Tapi beliau hafal nama keturunannya dari awal sampai akhir. Dan nanti di surga semua anak keturunannya dibikin sama seperti bapaknya. Nah, tinggi-tinggi, besar-besar, gagah-gagah, tenang aja. Baik. Itu dalam surat Al-Baqarah sampai pada pembangkangan iblis kemudian diturunkan. Ya kan? Secara global. Dalam ayat yang lain secara rinci, agak rinci sedikit seperti dalam surat Taha. Ketika dijelaskan iblis bangkang, laknat, dikeluarkan dari surga. Kalau Adam masuk ke surga, iblis ingin menggoda Adam. Sudah digambarkan ada pohon khuldi, syajaratul khuld. Suruh makan, walakirihi makan, akhirnya lepas semua bajunya, kena angin, terpa angin. Iblis tertawa, walakirihi agak rinci, ya kan? Kemudian disebutkan dalam ayat yang lain lebih rinci lagi tentang bantahan iblis kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya dia tidak mau sujud dalam surat Sad, ya kan? Rinci di situ disebutkan bagaimanakah iblis tidak mau sujud kepada Adam, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, sampai pada akhirnya dia mendapatkan dispensasi, qala fa innaka minal munzarin ila yaumil waqtil ma'lum, kata Allah Subhanahu wa taala, engkau termasuk orang yang ditunda kematiannya sampai pada hari yang ditentukan. Demikian, terpecah-pecah, ya kan? Baik, kalau antum ingin lihat rincian kisahnya, antum bisa melihat dalam kitab Qasas Al-Anbiya. Ibnu Katsir rahimahullah beliau membawakan ayat yang menceritakan tentang Adam, ayat ini, surat ini, ayat ini, surat ini, ayat ini, surat ini, ayat ini. Jadi Anda bisa membandingkan mana yang rinci, mana yang setengah rinci, mana yang global. Baik. Ja'at mukhtasaratan fi ba'd al-mawadi' wa ja'at muzhabatan mutawwalatan fi mawdi'in akhar. Ya, datang secara ringkas pada sebagian tempat dan datang secara panjang lebar pada tempat yang lain. Sebagaimana yang kita bawakan tadi. Wa ka qissati Musa wa Fir'aun.
Dan juga seperti kisah Nabi Musa dan Fir'aun. Ini juga demikian. Sebagian ayat secara ringkas, sebagian ayat yang lain secara rinci. Seperti dalam surat Had ayatan dalat ala qissat Musa wa Fir'aun. Ayul huffaz. Nah, antum para huffaz, ayo. Satu ayat. Dalam surat mana al-mutakallim? Yarfa' sautah. Al-Baqarah. Al-Baqarah disebutkan. Kemudian surat An-Naml. Adalah di awal surat An-Naml. Kemudian surat Asy-Syu'ara. Banyak. Kalau untuk kisahnya Nabi Musa dengan Fir'aun dipanjang, terpanjang dalam Al-Quran. Panjang. Kalau dalam surat An-Naml itu kisah tentang setelah dia mau dakwah kepada Nabi Musa setelah dinikahkan dengan anaknya Syu'aib. Setelah dia mengangkat batu penutup sumur yang harusnya diangkat oleh 10 orang besar-besar, dia angkat sendirian. Wah, direk. Anaknya terpana langsung jatuh hati. Akhirnya dipesunting, dibawa pergi sama Nabi Musa. Sampai akhirnya beliau melihat ada api yang nempel di pohon, tapi tidak terbakar pohonnya. Kaget beliau. Pemandangan apa itu? Akhirnya muncul suara dari balik api itu. Naam. Itu dalam surat An-Naml. Dalam surat Asy-Syu'ara kisah tentang dikejarnya Musa dengan Fir'aun, ya kan? Yang disuruh untuk mukul tongkat di sungai apa itu? Di laut apa itu? Laut yang dilewati oleh Nabi Musa, laut merah. Pentung, sekali pentungan deleng langsung terbelah menjadi berapa jalan? 7 atau 12, ya. 12 jalan. Satu jalannya itu bagaikan terowongan antara dua gunung yang besar. At-Tawdil Azim. Lari Nabi Musa. Begitu sampai tepi, Fir'aun menyusul. Langsung dipentungkan lagi, deleng, tertutup, mati Fir'aun. Ya kan? Banyak kisahnya yang di sini agak rinci, di sini global penyebutannya disinggung saja. Wahakala. Ini termasuk bab tafsirul Quran bil Quran. Baik. Ja'at mu'jizatan fi ba'd al-mawadi' wa ja'at mushibatan mufassalatan fi mawdi'in akhar. Disebutkan dalam satu tempat itu secara ringkas, disebutkan dalam tempat yang lain secara rinci. Nah, ini yang pertama. Ya, ini yang pertama. Dari pembahasan tafsir Al-Quran bil Quran. Yang kedua, ayyuhmal al-mujmal 'ala al-mubayyan liyufassira bihi. Ayat yang mujmal dibawa kepada pengertian ayat yang mubayyin atau yang mubayyan, agar ayat yang mubayyan ini itu menafsirkan ayat yang mujmal. Yakni hamlul ijmal 'alal mubayyin atau mubayyan, membawa ayat yang masih global kepada ayat yang ada penjelasannya. Misal contohnya tafsirul qaulihi ta'ala fi surat Ghafir. Tafsir firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ghafir ayat 28. Allah Taala berfirman, "Wa iyyaku shadiqan yusibukum ba'dul ladzi ya'idukum." Kalau memang si Musa itu jujur, yusibukum ba'dul ladzi ya'idukum, maka akan menimpa kalian wahai Firaun sebagian apa yang telah dijanjikan atas kalian. Ya kan? Ini kan kisah tentang salah seorang yang beriman di kalangan Bani Israel yang menyembunyikan keimanannya. Begitu Nabi Musa muncul berdebat dengan Fir'aun, dia pun memunculkan keimanannya dan mengatakan seperti ini, wa iyyaku shadiqan yusibukum ba'dul ladzi ya'idukum. Kalau memang si Musa itu benar, jujur atas dakwahnya, engkau akan ditimpa apa yang dijanjikan oleh Musa dari Rabb-Nya Azza wa Jalla. Ditafsirkan di sini bi annahul adzabul adna al mu'ajjal fid dunya. Yang dimaukan dengan ayat ini adalah azabul adna yang didahulukan, yang disegerakan di dunia. Apa itu azabul adna? Apa itu azabul adna?
al-mu'ajjal fid dunya. Karena Abu Hatim. Abu Hatim. Gimana irfa saudat? Apa itu azabul adna? Hisab di dunia. Turunnya azab di dunia. Gitu. Lah. Yang dimaukan dengan di sini yang ditafsirkan itu lafaz ba'dul ladzi ya'idukum. Ini yang ditafsirkan. Sebagian perkara yang dijanjikan menimpa kalian. Apa sebagian ini? Ditafsirkan al-azabul adna. Itu adalah azabul adna. Apa itu azabul adna? Azabul adna huwa azabul qabri. Azab kubur. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala yang lain, walanudziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Kami akan rasakan kepada mereka al-azabul adna, yakni azab kubur, dunal azabil akbar, sebelum memasuki azab yang besar, yaitu neraka di yaumul qiyamah, la'allahum yarji'un, agar mereka mau kembali. Al-azabul adna wa azabul qabr. Liqaulihi ta'ala fi akhir hadhihi surah, dikarenakan firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan yang dimaukan di sini adalah al-azabul adna, seperti di akhir surat ini, yakni surat Ghafir ayat 77. Allah Ta'ala berfirman, fa imma nuriyannaka ba'dhal ladzi na'iduhum aw, atau perhatikan, natawaffayannaka fa ilaina yurja'un. Fa imma nuriyannaka, bisa jadi kami akan tampakkan kepadamu sebagian yang kami janjikan kepada mereka, au natawaffayannak, atau kami akan mematikan engkau, fa ilaina yurja'un, maka kepada kamilah kalian semuanya mereka akan dikembalikan. Ya kan? Ada kait al-wafat, kematian. Berarti menunjukkan yang dimaukan dengan ayat yang di atas itu adalah azabul qabr, azab kubur. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawmal qiyamati yaqulu adkhilu ala fir'auna ashadd al-'azab. Kata ayat, neraka itu ditampakkan kepada Firaun pagi dan petang. Maka ketika hari kiamat sudah bangkit, maka kami katakan adkhilu ala fir'auna ashadd al-'azab. Masukkan keluarga Firaun dan Firaun dengan bala tentaranya ke dalam azab yang sangat pedih. Ini yang kedua, hamlul mujmal 'alal mubayyan, membawa ayat yang masih umum pada ayat yang sudah jelas. Seperti yang dibawakan di atas, ba'dul ladzi ya'idukum, masih umum. Apa yang dijanjikan disebutkan dalam akhir ayat, au natawaffayannak, mafhum ya, yakni azabul adna, azab kubur. Yang ketiga, hamlul mutlaq 'alal muqayyad, membawa ayat yang mutlak, sifatnya itu mutlak, kepada ayat yang sudah diqaid. Nanti antum akan tahu pembahasannya ketika membahas usulun fit tafsir. Apa itu mutlak dan apa itu muqayyad, apa itu mujmal, apa itu mubayyan, apa itu am, apa itu khas, dalam kitab usulun fit tafsir. Saya akan insyaallah membawa ayat yang masih mutlak kepada ayat yang sudah diqaid, wal 'am 'alal khas, dan membawa ayat yang masih umum kepada ayat yang sudah dikhususkan. Misalul awal, contoh yang pertama, yakni contoh hamlul mutlak 'alal muqayyad, membawa ayat yang masih mutlak sifatnya kepada ayat yang sudah diqaid. Inda ba'dul ulama, contoh menurut sebagian para ulama, antum perhatikan, ayatul zihar ma'a ayatul qatl, ayat yang berkaitan dengan zihar. Araftum zihar? Ma huwa zihar?
Gimana? Itu zihar apa li'an? Itu zihar apa li'an? Kalau disebutkan riwayat itu li'an. Yang datang kepada Rasul SAW menuduh istri berzina, itu yang kamu terima, akan li'an. Dah, ana minta makna zihar. Apa itu zihar? Zihar diambil dari kata zahrun, punggung. Yakni ucapan sang suami kepada istri, anti kazahri ummi. Engkau seperti punggung ibuku. Yang ini apa? Haram atas saya untuk dekat-dekat kamu. Nyarinya sudah susah, sudah dapat, tidak mau dipegang. Repot. Itu namanya zihar. Ada kafaratnya itu, berat kafaratnya. Saya sendiri. Baik. Ma'ayatul qatl, dengan ayat masalah pembunuhan. Disebutkan Fafi kafaratul zihar yaqulullahu ta'ala fi suratul Mujadilah. Dalam kafarat zihar Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ketiga, fatahriru raqabatin, membebaskan seorang budak umum. Budaknya umum sifatnya. Ya. Naam. Wa fi kafaratul qatl, pada kafarat pembunuhan, yaqulu fi suratul Nisa, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat as-saniyah wa 90 ayat 92, fatahriru raqabatin mu'minatin, dengan cara membebaskan budak yang mukmin. Berarti lafaz raqabah dalam surat Al-Mujadilah itu masih mutlak. Antum paham yang dimaukan dengan mutlak di sini? Misal antum punya 10 budak. Misal habis perang gitu ya. Dapat budak banyak. Insyaallah. Budak keturunan Portugis misalnya. 10. Ternyata mentang-mentang budaknya banyak, istrinya dizihar sama dia. Anti kazah di ummi. Intah. Ternyata dia mau rujuk sama istrinya. Kalau akhirnya dia harus bayar kafarat. Caranya dengan tahriru raqabah, membebaskan budak. Ini ayat mutlak. Kenapa dikatakan mutlak? Cukup satu sudah tertebus kafaratnya. Tapi kalau dikatakan umum, berarti dia harus membebaskan semua budaknya. Paham perbedaannya? Yang namanya mutlak itu cukup satu saja, itu sudah mencukupi. Kalau umum itu mencakup semua budak. Paham ya? Tahriru raqabah itu ayatnya mutlak, bukan umum. Paham? Perbedaan antara am dengan mutlak. Baik, kalau mutlak cukup antum ambil satu, bebaskan, kelas anti hur, engkau merdeka. Kalau ayat yang dipahami umum, berarti antum harus membebaskan semua budaknya. Dan tidak demikian. Ayatnya mutlak. Yang dimaukan dengan budak di sini bukan sembarang budak. Ya, bukan sembarang budak. Budak yang seperti apa disebutkan dalam kafarat pembunuhan, yaitu tahrir raqabatin mu'minah, yang mukmin. Dicari mana yang mukmin. 10 budak. Cecer semua. Cari. Dites. Ngetesnya gimana? Allah. Gitu kan? Seperti dalam kisah budaknya siapa itu? Muawiyah. Ya, Muawiyah yang dipukuli itu. Kemudian dipanggil sama Rasul, ditanya, "Aina Allah?" Mengatakan fit sama. Maka Rasul mengatakan, "Iqha fa innaha mu'minatun." Iya, tinggal di namanya budak, antum perang menjajah negara kafir, ya kan? Banyak yang kafir, tinggal ditanya saja, "Aina Allah?" Kalau dia mengatakan sikul dimakan, khalas mulhid. Jangan dibebaskan. Didik dulu sampai bagus. Kalau aina Allah disama, ini mukminah. Iqha fa innaha mu'minah. Maksud ya? Baik.
Fayuhmalul mutlaq fil ayat 'alal muqayyad fil ayat tsaniyah. Maka ayat yang mutlak pada ayat yang pertama tadi tentang kafarat zihar itu dibawa kepada ayat yang kedua tentang masalah ayatul qatl yang dia itu adalah muqayyad. Ya, baik. Yang asalnya itu raqabah, mutlak. Ayu raqabah. Budak manapun, budak apapun sifatnya. Ternyata diqaid dengan sifat mukmin. Harus mukminah budaknya. Baik. Ini contoh yang pertama. Misal tsani, contoh yang kedua, nafyul khullah wasyafa'ah ala jihadil umum. Menafikan khullah, araftumul khullah? Khullah, khalil. Kekasih, teman. Wasyafa'ah dan syafaat secara umum. Yakni di hari kiamat. Yakni menafikan yang namanya kekasih-kekasih, tidak ada yang namanya teman, tidak ada yang namanya syafaat secara umum. Fi qawlihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya yaumun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'atun wal kafiruna humuz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, infakkan harta kalian yang kami berikan rezeki sebagai yang kami berikan kepada kalian sebagai rezeki min qabli ay ya'tiya yaumun, sebelum datang kepada kalian sebuah hari, la bay'un fihi, tidak ada jual beli padanya, wala khullatun, tidak ada pula teman, wala syafa'ah, tidak pula syafa'ah, wal kafiruna humuz zalimun, dan orang-orang kafir adalah orang-orang yang zalim. Mafhum? Di sini dinafikan secara umum. Ya la bay'un, la khullah, wala syafa'ah, umum, penafian secara umum. Mafhum? Berarti kan menunjukkan dia ini am harus dibawa kepada yang khusus. Wa qad istasna Allahul muttaqin fi nafyil khullah fi qawlihi. Allah Subhanahu wa taala mengecualikan orang-orang yang bertakwa dari penafian al-khullah. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Para akhillah, para kekasih pada hari ini masing-masing mereka sebagai musuh kecuali orang-orang yang bertakwa. Di awal Allah Ta'ala mengatakan la khullatun, tidak ada kekasih nanti. Ternyata di ayat yang lain Allah mengatakan illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Berarti menunjukkan dikecualikan dari keumuman ini orang-orang yang bertakwa. Paham? Wastasna ma azna fihi minasyafa'ah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengecualikan orang-orang yang diberikan izin untuk mendapatkan syafaat. Di qaulih, dengan firman Allah taala, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ay ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda. Dan berapa banyak para malaikat yang ada di langit, tidaklah bermanfaat syafaat mereka sedikit pun kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah untuk orang-orang yang Allah Ta'ala kehendaki dan orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ridai. Di awal Allah Ta'ala mengatakan la syafaat, tidak ada syafaat. Tetapi di ayat yang lain Allah Ta'ala kecualikan, kecuali mereka-mereka yang mendapatkan izin dan tidak baik. Oh, baik. Jadi ini hamlul 'am 'alal khas, membawa ayat yang masih umum kepada ayat yang sudah dikhususkan. Mafhum ya? Itu milahuna. Baik. Kita habiskan masalah yang pertama ini. Baik. Biar tidak nanggung. Ya. Biar tidak nanggung. Besok baru masuk masdar yang kedua. Baik, labas, isbiru. Yang sudah ngantuk-ngantuk, melek. Baik. Yang ketiga dari apa ini ya ikhwah? Dari Abu Dzar, Junaid. Yang ketiga dari mana? Baik, yang ketiga dari tafsirul Quran bil Quran.
hamlu ba'dil qira'at ala ghairiha. Membawa sebagian qiraah pada sebagian yang lain. Di sini pembahasannya qiraah. Dikarenakan Al-Qur'an itu diturunkan ala sab'ati ahrufin. Ada 7 huruf, ada 7 qiraah. Ada qiraah bin Mas'ud, ada qiraah Ubay bin Ka'ab, ada qiraah bin Abbas, dan akhirnya. Ya kan? Baik. Ada masing-masing qiraah. Nah, masing-masing qiraah itu terkadang qiraah ini ada penambahan, qiraah yang itu ada pengurangan. Terkadang penambahan ini itu sebagai penjelasan dari ayat yang dikurangi pada qiraah yang lain. Itu juga dimasukkan dalam bab tafsirul Quran bil Quran. Dikarenakan semuanya itu masih dalam bentuk qiraah sab'ah. Ya, masuk dalam lingkup hadis tadi. Ala sab'ati ahrufin. Al-Qur'an diturunkan pada 7 huruf, 7 qiraah. Untuk hamlu ba'dil qiraat ala ghairiha, membawa qiraah satu pada qiraah yang lain, ini ada beberapa gambaran. Gambaran yang pertama, فبعض القراءات تختلف مع غيرها في اللفظ وتتفق في المعنى. Sebagian qiraah ada yang berbeda dengan yang lainnya pada masalah lafadznya saja. Wa tattafiqu fil ma'na, tetapi secara makna itu sama. Ini qiraahnya fulan, ini qiraahnya allan. Qiraah fulan beda dengan qiraah allan dari segi lafadznya berbeda, tetapi maknanya sama. Misal, contohnya, qiraat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bacaannya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Au yakuna laka baitun. Itu baknya ada 2 ya. Bak yang pertama, bak yang kedua antum hilangkan. Au yakuna laka baitun min zahabin. Ini surat apa ini? Nanti kita sebutkan yang setelahnya. Atau engkau akan mendapatkan rumah dari emas. Kata beliau, tufassiru lafz zukhruf fil qira'atil masyhurah. Ini menafsirkan lafaz zahab, emas. Ini menafsirkan lafaz az-zukhruf pada qira'ah yang masyhur. Au yakuna laka baitun min zukhrufin au tarqa fis sama' wala nu'mina liruqiyyik. Itu setelahnya. Setelah apa itu? Ayat al-hafaz. Tadhakkaru. La tana'atu. Surat Al-Isra. Ya, di akhir surat Al-Isra. Aw yakuna laka baitun min zukhrufin. Ya kan? Aw tarqa fis sama' wa lan nu'mina liruqiyyik hatta tunzila 'alaina kitaban naqra'u. Itu surat Al-Isra, di akhir surat Al-Isra. Antum cek. Lafaz qiraah Ibnu Mas'ud ini menafsirkan qiraah yang masyhur. Aw yakuna laka baitun min zahabin. Lafaz zahab ini menafsirkan aw yakuna laka baitun min zukhrufin. Zukhruf ayat zahab. Zukhruf dengan zahab ini berbeda. Berbeda dari segi mana? Dari kana Abu Umar Ibrahim lafadznya. Berbeda dari segi lafadznya. Satunya zahabun zal ha ba. Satunya zukhrufun zal fa ra fa. Beda lafadznya. Tetapi maknanya wahid. Tattafiq fil makna. Maknanya satu. Zukhruf wa zahab sama. Paham ya? Baik. Ini gambaran yang pertama dari hamlul qiraat ala ghairi. Yang kedua, wa ba'dul qiraat takhtalifu ma'a ghairiha fil lafzi wal ma'na. Sebagian qiraat itu ada yang berbeda dengan qiraat yang lain, baik dari segi lafaznya dan juga maknanya. Kalau tadi itu hanya sekedar lafaz saja yang berbeda, tetapi maknanya sama. Kalau yang kedua ini dua-duanya berbeda. Maknanya berbeda, kemudian lafaznya juga berbeda. Misal contohnya. Nanti. Wa ihdal qira'atain tu'ayyinul murad min al-qira'atil ukhra. Dan salah satu dari dua qiraah tadi itu menjelaskan maksud dari qiraah yang lain.
Fahimtum hada? Fahimtum? Nadhkuru misal, bil misal yattadihul maqal. Ya, kata mereka bil misal yattadihu al maqal. Misalu contohnya qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah dipanggil untuk salat pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka hendaknya kalian bersegera untuk menuju kepada zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, yakni salat. Wa fassaratha al-qira'atul ukhra, lafaz fas'au ila zikrillah ini ditafsirkan dengan qira'ah yang lain dengan lafaz famdu ila zikrillah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah famdu ila zikrillah. Di sini berbeda. As-sa'yu wal mudhi, gitu ya. As-sa'yu wal mudhi. Lafaz sa'yun dengan mudhiyun ini berbeda. Yakhtalifani fil ma'na wal lafz ma'an. Secara lafaz sudah berbeda, secara makna juga berbeda antara sa'i dengan al-mudhi. Mana bedanya? Disebutkan sama beliau, li anna sa'ya ibaratun 'anil mashy as-sari'. Dikatakan as-sa'yu itu adalah sebuah ungkapan yang menjelaskan tentang al-mashy as-sari', jalan cepat. Jalan cepat, bukan lari. Kalau lari firar. Kalau jalan cepat, apa bahasa Arabnya? Harwala. Harwala. Seperti dalam hadis. Hadisul wali, man 'ada li waliyan faqad azantuhu bil harbi. Sampai pada apa? Gimana hadisnya itu? Kalau dia datang dengan berjalan, maka akan saya datangi dengan harwala, ay masyu sari', yang di jalan cepat. Baik. Wa huwa wa in kana zahirul lafz illa anna al murada minhu mujarraduz zahab. Dan dia ini kembali ke mana ya ikhwah? Ana ya'ud ila aqrab al madhkur. Wa mal madhkur al mashy as-sari'. Dan dia yakni al-mashy as-sari' wa huwa as-sa'yu wa in kana zahirul lafz, meskipun itulah yang dimaukan dengan zahirul lafz ayatnya, illa anna al-murada minhu mujarraduz zahab, tetapi yang diinginkan dari lafaz itu adalah semata-mata dia pergi. Fahimtum hadhihi al-mas'alah? Fahimtum? Jelas? Baik. Satu qiraah dengan menggunakan lafaz fas'au ila zikrillah wa dharul bai'. Qiraah yang lain mengatakan famdu ila zikrillah wa dharul bai'. As-sa'yu wal mudhi berbeda, ya kan? Dua qiraah yang berbeda, takhtalifan, berbeda pada lafaz dan pada maknanya. Tetapi salah satu dari dua qiraah ini tu'ayyinul murad, menjelaskan apa yang dimaksud pada qiraah yang lain. Maka qiraah famdu ila zikrillah itu menjelaskan tentang fas'au ila zikrillah. Dikarenakan lafaz as-sa'yu itu menjelaskan tentang masyu sari'. Kalau kita paham secara zahir, fas'au ila zikrillah wa dharul bai', maka hendaknya engkau jalan cepat. Jadi mungkin lagi jual beli, wa dharul bai', sedang jual beli, negosiasi wa hakadha, terdengar azan. Kalau azan Jumat, ada yang mengatakan ada azan pertama, ada azan kedua. Kalau azan pertama masih tidak apa-apa jual beli. Kalau sudah azan kedua itu tidak boleh. Ternyata sudah dikumandangkan azan yang kedua, imam sudah naik ke mimbar. Kalau fas'au ila zikrillah, kalau kita paham secara zahir, as-sa'yu masyu sari', jalan cepat. Ayo, jalan semua, jalan cepat. Oh, salat, balap-balapan sampai ke masjid. Tetapi yang dimaukan dengan as-sa'yu di sini adalah famdu ila zikrillah, yakni mujarraduz zahab. Paham? Semata-mata dia melepaskan akad jual beli,
Lepas akad, salat berangkat. Idza uqimatus salatu fa'alaikum bis-sakinah. Bis-sakinah, bukan bis-sakinah, ya, bis-sakinah. Kalau sudah ditegakkan salat, maka datangilah salat tadi dengan sakinah, dengan ketenangan. Paham? Ya. Jadi jangan zahiri jamil. Ya, lafaznya fas'au ila dzikrillah ya akhi. Musabaqah, badir bil a'mal, wastabiqul khairat. Ayo, cepat-cepatan. Yang lain mengatakan, "La ya akhi, idza qimatus shalah fa'alaikum bis-sakinah." Harus pelan-pelan. Ternyata as-sa'yu di sini maknanya adalah al-mudhi, yakni mujarradul zahab dengan qiraah yang lain. Maksudnya ya? Maaf bila udah. Baik. Gambaran yang ketiga. Wa ba'dul qira'at takhtalifu biziyadati wan nuqsan. Baik. Sebagian qiraah ada yang berbeda dari segi az-ziyadah wan nuqsan, adanya penambahan dan pengurangan. Ya, pada satu qiraah disebutkan duna ziyadah, tanpa tambahan. Pada qiraah yang lain disebutkan tambahan, biziyadah, dengan tambahan. Wa takunu ziyadatu fi ihdal qira'ataini mufassiratun atau mufassiratun lil mujmal fil qira'ati allati la ziyadata fiha. Dan tambahan pada salah satu dari dua qiraah tadi itu menafsirkan, menjelaskan ayat yang masih mujmal, yang tidak ada tambahan di situ. Contohnya misalu al-qira'atul mansubatu li Ibnu Abbas, qiraah yang dinisbahkan kepada Ibnu Abbas. Beliau membaca, "Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum fi mawasimil hajj." Fasratil qira'atul ukhra allati la ziyadata fiha. "Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum fi mawasimil hajj." Ini ayat apa ini? Surat apa ini? Kalau dalam qiraah masyhurah, "Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum." Titik, khalas. Duna ziyadah. Surat apa itu? Ayo hafal. Tadhakkaru, la tan'asu. Al-Baqarah yaqinan atau dhanniyan? Yaqinan. Jiddan. Atau dzikrat fil mawadi'. Allah a'lam. Baik, al-zahir fi surah al-Baqarah ya. Ya. Surah al-Baqarah, "Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum." Ya kan? Al-Baqarah. Al-zahir al-Baqarah. Baik, unzur. Pada qiraah ini, qiraah Ibnu Abbas, terjadi yang namanya penambahan. Ingat, dalam masalah Al-Quran itu tidak ada yang namanya ziyadatun syadzah. Beda dengan hadis. Kenapa? Kalau dalam masalah hadis itu berkaitan dengan sabda Rasul yang disampaikan oleh beberapa orang rawi. Ya kan? Tetapi kalau Al-Quran turunnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ziyadatun syadzatun munkarah, batilah. Tidak ada. Kecuali kalau riwayatnya dhaifah. Riwayat tentang qiraah tadi dhaifah, lain lagi urusannya, riwayat yang dhaif. Atau masalah qiraah mungkin dikatakan qiraah syadzah. Kalau riwayatnya dhaifah. Paham? Jadi jangan antum langsung hukum seperti hadis. Dalam ayat ini, "Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum," ada tambahan di mawasimul hajj. Kalau dalam qiraah yang lain tidak ada tambahannya, berarti ada ziyadah syadzah. Mutlaqan begitu. Jangan. Ya. Bedakan antara al-qiraah, masalah Al-Quran, dengan al-hadis. Paham ya? Baik. Kalau hadis kan harus dicek dulu rawi-rawinya, kalau ini mengecek siapa qari'nya, selalu dicari jalan ke qari'nya tadi. Adapun nafsul qiraah, masalah kalamullah sudah ada. Kalamullah yang syadz tidak ada. Paham ya? Baik. Di sini qiraah yang ada ziyadahnya, yaitu qiraah yang dinisbahkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ada tambahan fi mawasimul hajj, yakni ayat ini turun pada musim-musim
haji, berkenaan tentang musim-musim haji. Ini menjelaskan tentang ayat yang tidak ada tambahannya. Paham ya? Baik, ini 3 aujuh, 3 gambaran untuk hamlu ba'dul qiraat ala ghairiha. Yang pertama, al-qiraat takhtalif fil lafaz wa tattafiq fil ma'na. Yang kedua, al-qiraat takhtalif fil ma'na wal lafaz ma'an. Ya, tetapi tu'ayyinul murad. Kemudian yang ketiga, al-qiraat biziyadah wan nuqsan. Wa ziyadah tufassiru an-nuqsan. Paham ya? Baik. Naam. Intahaina. Selesai kita membahas al-masdarul awal dari masadir at-tafsir di asr sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Al-Qur'anul Karim. Ini masdar yang pertama yang harus diperhatikan. La yajuzu li ahadin ay ya'rada anhu. Tidak boleh bagi seseorang untuk berpaling dari masdar yang pertama ini, dikarenakan sahibul kalam adra wa a'lamu wa a'raf bima fi. Yang mengucapkan sebuah ucapan itu lebih tahu tentang apa yang dia ucapkan. Atau sebagaimana bahasanya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau An-Nukat, beliau mengatakan sahibul bait adra bima fi. Pemilik rumah itu lebih tahu tentang apa yang ada di dalam rumahnya. Kecuali mukjizatnya Nabi Isa. Kalau Nabi Isa tahu apa yang ada di rumah orang lain, tahu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini masdar yang pertama, Al-Qur'anul Karim. Tafsirul Quran bil Quran, dengan gambaran yang tadi dibawakan 3 jenis. Ada syarh hamlul mujiz alal mushaf, ada hamlul mutlaq alal muqayyad, ada hamlul mujmal alal mubayyan, wa hakadha. Ada hamlul qiraat ala ghairiha. Baik, ada setelah itu pembahasan tentang al-masdar tsani, masdar yang kedua yaitu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan ini panjang. Ya, masdar yang kedua ini panjang dikarenakan berkaitan dengan sunnah. Ya, berkaitan dengan sunnatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Panjang pembahasannya. Baik. Banyak masailnya. Bagaimanakah sunnah ketika menjelaskan Al-Qur'an? Bagaimanakah al-wadda'un, orang-orang yang memalsukan hadis atau Rasul SAW sebagai tafsir Al-Quran? Wahakala. Saya tunggu insyaallah ta'ala di darsul muqbil. Kita teruskan pada daras yang berikutnya. Sebelum kita akhiri, untuk pelajaran besok jam berapa? Jam pertama jam 7 ya. Jam 7 sampai jam 9.4 8.4. Itu Agus ya. Karena kalau Ustaz Agus besok tak bisa mengisi, insyaallah taala jadwal pagi besok semua diambil alih oleh Ustaz Abdul Hasan Sidawi hafizahullah al-qawaid al-fiqhiyah fi tafsir al-Quran, mulainya jam 8 ya, mulai jam 8 pagi insyaallah taala. Baik. Jelaskan pengumumannya. Baik. Besok jam 8 pagi diambil semua oleh Ustaz Abdul Hasan yang tidak dikatakan Ustaz Agus belum bisa mengisi. Baik. Wallahu ta'ala bishawab. Hada nastaghfir subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.